البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita mempelajari tentang salah satu dari keutamaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu apa? Indak Nabil. Nah, keutamaannya yang kemarin kita bahas dalam poin tersebut apa? Nah, penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Ali bin Abi Thalib. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang kita ambil dalam hadis tersebut juga bahwasanya Ali memimpin kaum muslimin dalam perang tersebut dengan kepemimpinan yang bagus. Karena dengan sebab kepemimpinan beliau, kaum muslimin bisa memenangkan Khaybar. Yang menjadi kebahagiaan kaum muslimin dan kerendahan orang-orang Yahudi. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada poin berikutnya. Man huwa alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta minni wa ana minka? Siapakah dia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentangnya, engkau bagian dariku dan aku bagian darimu? Anta minni wa ana minka. Dan ini juga keutamaan yang jelas bagi siapa saja yang dikatakan demikian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan di sini bahwasanya orang itu merupakan bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pengikut yang tidak akan terpisah dari beliau. Ini isyarat tentang keistiqomahannya. Wa ana minka, dan aku bagian darimu. Naam. Dan orang tersebut wal jawab huwa Ali bin Abi Thalib. Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Wa dalil haditsul Bara radhiyallahu anhu qala lamma i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dzil qa'dah qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anta minni wa ana minka, rawahul Bukhari. Dan dalilnya adalah hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada beliau, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib, anta minni wa ana minka, engkau adalah bagian dariku dan aku bagian darimu. Menunjukkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemudian di sini ada faidah imla'iyah, ikhwani fillah, faidah dalam penulisan, antum perhatikan. Ketika kata ibnu terpisah seperti ini, dipisahkan, garisnya berbeda. Li Ali, ya, ibni Abi Thalib, maka ibnnya diberi alif. Ibnnya diberi alif seperti dituliskan di sini, ibni Abi Thalib.
Tapi ketika tersambung dalam satu baris ada alifnya tidak? Pemahaman? Tidak perlu diberi alif. Ali langsung apa? Ba nun. Paham? Ini cara penulisan. Juga kata Ibnu ketika ditulis di awal, Ibnu Taimiyah misalnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka diberi alif Ibnu Taimiyah. Juga penulisan Ibn apabila dinisbahkan bukan kepada bapak aslinya. Naam, taib, bukan kepada bapak aslinya, maka binnya diberi alif. Seperti misalnya contoh yang sama. Nama Syekhul Islam siapa? Indak Hudzaifah. Ahmad. Ketika seorang ingin mengatakan qala Ahmad ibnu Taimiyah. Ahmad, bapaknya siapa? Indak Arin. Abdul Halim. Ahmad ibnu Abdul Halim, di sini ba nun, tidak perlu alif. Ya tidak. Tapi ketika dinisbahkan bukan kepada orang tua langsungnya, orang tua aslinya, tapi memang nenek moyang tapi jauh, Ahmad ibnu Taimiyah, maka di sini ba nunnya diberi alif. Ahmad ibn, ya, alif ba nun, kemudian Taimiyah. Kenapa? Karena Taimiyah bukan bapak langsung dari Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Ini faidah dalam imla, dalam penulisan. Keutamaan yang lain dari sahabat yang mulia ini, ikhwani fillah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya beliau termasuk dari ahli beliau, dari keluarga beliau. Ketika turun ayat di surat Ali Imran, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum, katakanlah wahai Nabi, ta'alu, mari kita panggil anak-anak kita atau anak-anak kami dan anak-anak kalian ketika menantang ahlul kitab, yaitu dalam ayat tentang mubahalah. Maka da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Fatimah wa Hasanan wa Husainan, maka Nabi pun memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Faqala, kemudian mengatakan, Allahumma haula'i ahli, ya Allah, mereka itu adalah keluargaku. Nah, ini pengakuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ali radhiyallahu anhu merupakan apa? Merupakan ahlu baitin nubuwah secara jelas dan tegas. Hadis diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Keutamaan berikutnya, penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kedudukan Ali di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kedudukan Harun di sisi Nabi Musa alaihi salam. Dan ini juga keutamaan besar. Nah, hanya saja tidak ada kenabian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika
Ali radhiyallahu anhu ditinggal di Madinah dalam peperangan apa? Perang apa? Indak Talha. Nah, dalam perang Tabuk diperintahkan untuk menjaga wanita dan anak-anak, diejek oleh orang-orang munafikin. Makanya Rasulullah SAW kemudian hibur bahwasanya tugas beliau bukan tugas yang ringan, bukan tugas rendahan, tapi tugas yang mulia. Kemudian beliau katakan, amatarda antakuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nubuwwata ba'di. Tidakkah engkau ridha kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada kenabian setelahku. Hadits juga dalam Sahihain dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Baik. Ini sebagian dari keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari sekian banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Nah, bahkan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Sehingga semenjak masa belianya telah mendapatkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh beruntung siapa-siapa yang semenjak masa mudanya ikhwani fillah di atas kebenaran, di atas sunnah, ini harus disyukuri. Oleh karena itulah dulu para sahabat ketika mereka memperbincangkan tentang 70.000 golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka sebagainya mengatakan, menebak-nebak, karena berusaha untuk mencari siapa sebenarnya kriteria yang mulia ini, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagian mengatakan humul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mereka itu orang-orang yang dilahirkan di zaman keislaman dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Karena mereka melihat memang yang demikian ini punya keutamaan. Semenjak kecilnya di atas keislaman, tidak melakukan kesyirikan. Walaupun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan bukan itu yang dimaksud. Cuman intinya adalah bahwasanya hal tersebut merupakan kemuliaan. Karena para sahabat menduga-duga golongan itulah yang masuk dalam 70.000 golongan yang masuk Islam tanpa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya ikhwani fillah, para syabab, ya para pemuda, demikian pula para anak-anak, untuk banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berikan hidayah untuk bisa mengenal sunnah sebelum mereka tua, sebelum kalian berlalu pertengahan umurnya. Nah, maka manfaatkan waktu yang ada. Bentuk kesyukuran kita atas hidayah ini ya dengan mengisinya dengan sebaik mungkin, memanfaatkannya. Nah, dan tidak ada perkara yang lebih agung pada zaman ini bagi para pemuda-pemuda kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin melebihi usaha untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Karena sungguh padanya karamah, padanya pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau seorang diberi kemudahan untuk bisa
menghafalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahaminya, kemudian mengajarkan dan mendakwahkannya. Jadilah para pemuda yang memiliki cita-cita tinggi, semangat tinggi. Kun rajulan rijluhu fis sara wa hamatu himmatihi fis suraya. Jadilah seseorang yang kakinya terpijak di atas tanah, tapi semangatnya tergantung di bintang-bintang sana. Yaitu apa? Punya himmah, punya cita-cita yang tinggi. Bukan apa? Punya cita-cita tapi rendahan saja. Manusia pada perkara dunia, khwanifillah, mereka banyak berangan-angan. Naam, berangan-angan tinggi. Anak kecil sudah dididik. Nah, nanti kalau besar mau jadi apa? Yang ingin jadi presiden, yang ingin jadi apa? Pilot, ada yang ingin jadi apa Zam dulu Zam? Pengen jadi apa Zam? Hah? Nah, tayyib. Maka kita khwanifillah harus membedakan diri dari mereka. Didik anak-anak semenjak kecil. Nah, cita-cita mereka yang benar. Nah, untuk menjadi hafidhul Quran. Kalau sudah tertanam seperti ini akan ada rasa cinta. Ditumbuhkan pada mereka kecintaan, oh mereka yang hafid, yang hafidhul Quran, keutamaannya demikian-demikian. Nah, dan sungguh beruntung orang tua yang memiliki anak yang selesai menghafal Al-Quran. Nah, istiqamah di atas. Maka itu, nah, tanamkan ke diri anak. Jadi apa nak? Nah, ingin jadi hafidhul Quran, penghafal naam kalamullah, penghafal kitabullah azza wa jal. Naam, itu cita-cita yang tinggi. Dari sekian banyak cita-cita seorang muslim, jangan kita gantungkan pada hal-hal yang rendahan. Sebesar apapun perkara dunia, itu tetap rendah. Tetap rendah. Kalau dunia beserta isinya, tidak sebanding dengan 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi dengan perkara-perkara yang lain dari perkara-perkara agama ini. Rasulullah SAW katakan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh, yaitu qabliyah subuh. Ini yang masih sering ketinggalan. 2 rakaat qabliyah subuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia beserta isinya keseluruhannya. Ini 2 rakaat qabliyah subuh yang sunnahnya dilakukan ringan, disunnahkan apa? Tidak berlama-lama, tapi dibaca ringan, ringkes. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Maka kalau seorang bangun ketinggalan ini di awal harinya, ikhwan, sungguh merugi. Ya, kehilangan suatu perkara yang lebih bagus daripada dunia seisinya. Nah, sebagian kehilangan uang 100.000 bingung. Nah, 10.000 saja sebagian bingung cari ke sana kemari. Nah, ini kehilangan sesuatu yang nilainya lebih daripada triliunan harta. Ya, dunia dan seisinya. Berapa banyak? Berapa kira-kira Nafi? Dunia dan seisinya itu kalau dihitung pakai nominal uang, enggak bisa dihitung, nolnya bingung ngasih. Ya, berapa nolnya ini? Nah, makanya jangan disia-siakan. Baik, patrikan dalam diri kita, oh kalau ketinggalan ini berarti ketinggalan sesuatu yang lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Belum lagi sholat subuhnya. Kalau sunnahnya seperti ini, ya sunnah qabliyah subuh, keutamaannya seperti ini, apalagi sholat
subuhnya. Subhanallah. Yakin lebih besar ya kawan. Kenapa? Karena salat yang wajib keutamaannya lebih besar daripada salat-salat yang sunnah. Makanya perbagus sisi ini. Dan perbagus semenjak awal hari. Kalau semenjak awal hari dia telah memperbagus hubungan dia dengan Allah, biidznillah di hari-hari yang tersisa akan baik juga. Nah, tapi kalau di awal hari sudah terluputkan kebaikan, dia telah terjatuh dalam kerugian, maka kalau tidak segera mengejar, tetap dia akan apa? Berada di atas kerugian, wal iyadzu billah. Nah, maka bersemangat untuk mendapatkan kemuliaan. Lihat ini Ali bin Abi Thalib semenjak masa mudanya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengilmui banyak hal, terutama sekali dari sisi akhlak, perangai dan sifat-sifat. Karena perkara itu tidak mungkin untuk seseorang mengambilnya kalau tidak bergaul banyak dengan gurunya, bergaul banyak dengan pengajarnya. Dan Ali radhiyallahu anhu bergaul banyak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil. Dari keberanian, dari kekokohan. Naam, kekokohan dalam menghadapi fitnah. Ini juga salah satu teladan dari para sahabat radhiyallahu alaihim akhwani fillah. Ali bin Abi Thalib. Karena pada fitnah-fitnah yang terjadi setelah wafatnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka tindakan-tindakan yang dipilih oleh Ali itulah tindakan-tindakan yang muwaffaq, tindakan yang mendapatkan taufik, tindakan yang benar. Karena kita ketahui ketika terbunuh Utsman bin Affan, disitulah terbuka pintu fitnah yang sangat besar. Nah, orang-orang Khawarij menjadi penyebab itu semua. Nah, adanya peperangan Jamal, peperangan Siffin. Di situ perang sesama kaum muslimin. Nah, dan langkah yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib pada peperangan-peperangan itu adalah langkah yang benar. Ijtihad beliau, ijtihad yang benar. Dan para sahabat yang melawan beliau saat itu, mereka berada pada posisi yang ijtihadnya keliru dan mendapatkan satu pahala. Karena para sahabat semuanya mujtahid dan semuanya menginginkan kebenaran. Cuman di sana ada yang Allah berikan taufik sehingga di atas al-haq. Naam, dan yang satunya ijtihadnya belum tepat pada kebenaran, tapi mereka mendapatkan pahala. Dan di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, dikarenakan beliau radhiyallahu anhu yaitu Ali bin Abi Thalib, ikhwan, seorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepadanya doa, yang ini juga doa yang ringkas dan sangat kita butuhkan. Naam, Rasul ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Qul Allahumma hdini wa saddidni." Allahumma hdini wa saddidni. Doa ini doa yang sangat penting. Di masa-masa tidak ada fitnah, apalagi di masa-masa banyak fitnah seperti sekarang. Kita butuh hidayah dari Allah dan butuh sadat. Apa yang dimaksud dengan sadat? Yaitu kelurusan dalam bertindak, kelurusan dalam bersikap, kelurusan dalam mengambil keputusan. Ini namanya sadat, lurus, tepat pada sasaran. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada Ali ketika mau berdoa dengan doa ini, uzkur bil hidayah, hidayat at-tariq.
Ingatlah ketika engkau meminta hidayah seperti apa? Minta petunjuk jalan. Seorang ikhwan ketika tersesat atau ketika tidak tahu jalan mana yang akan mengantarkan ke tujuan, dia bertanya kepada orang kemudian betul-betul apa? Ngikut, ya tidak? Tidak mungkin. Mas, jalan menuju ke pantai kemana? Ini ke arah selatan. Nah, udahlah ke arah utara saja, ya tidak akan ketemu. Mesti manut. Nah, mesti ngikut. Maka ketika kita meminta hidayah pada Allah, ingat, nah, seseorang yang meminta petunjuk jalan di saat dia tersesat atau di saat dia kebingungan ke arah mana mau berjalan. Wadkur bisadadi sadadas sahm. Dan ingat ketika meminta sadad, ketika meminta kelurusan, yaitu ingat lurusnya anak panah. Yaitu betul-betul kita mengingat lurus, kita meminta sesuatu yang lurus, yang apa? Tepat. Dalam menghadapi fitnah, dalam menghadapi perselisihan, dalam menghadapi hal-hal yang sulit, kita meminta kepada Allah apa? Tepat dalam bertindak, tepat dalam berucap, tepat dalam bersikap. Ini sadad. Dan itu perkara yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang sadid. Bukan syadid ikhwani fillah, tapi sin, sadid, yaitu apa? Dari sadadun, yaitu perkataan yang lurus, perkataan yang hak. Nah, dan perkataan yang disampaikan sesuai dengan tempatnya dan kondisi orang yang mendengar. Itu masuk dalam apa? Kriteria sadad. Kenapa ikhwani fillah? Tidak semua perkataan itu pantas diucapkan. Tidak semua yang kita ketahui itu tepat untuk kita sampaikan. Di sini kita meminta sadad, meminta kelurusan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berucap maupun bersikap. Sehingga bisa memilih-milih mana yang disampaikan terlebih dahulu dan mana yang ditahan. Nah, maka ikhwani fillah, doa ini jangan sampai terlupakan. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku dan berikanlah kelurusan kepadaku. Nasallallahu azza wa jal al-hidayata was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.